Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa nahnu naqul innaha huna amran akhar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan kami katakan di dalam pembahasan ini ada perkara yang lainnya. Nisbatu tibbal atibba ilaihi kan nisbatu tibbat turqiyah wal ajaiz ila tibbihim. Permisalan penisbatan pengobatan para tabib dibandingkan dengan pengobatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pengobatan para pengobat-pengobat yang di jalanan, orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman, dibanding dengan para tabib yang asli, yang mempunyai pengalaman. Wa qad i'tarafa bi hudzaquhum wa a'immatuhum. Nanti akan dicontohkan seperti apa. Karena para tabib-tabib mereka pun mengakui dari pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pembesar-pembesar mereka itu pun mengakui, meyakini, mengakui kehebatan tibbun nabawi, pengobatan Nabi SAW. Fa inna ma 'indahum min al-'ilm bit-tibb minhum man yaqul huwa qiyasun, wa minhum man yaqul huwa tajribah, wa minhum man yaqul huwa ilhamat wa manamat wa hadsun sa'ib. Karena di antara mereka, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara mereka dari keilmuan pengobatan yang mereka praktekkan dengan pengobatan Rasulullah SAW jauh sangat berbeda. Karena pengobatan para tabib yang ada, mereka mengambil dari pengalaman, sehingga gak heran kalau pengobatan dari negeri Cina, karena pengalaman sakit ini dikasih ini, sakit ini dikasih ini. Ada yang sehat, ada yang mati. Kan pengalaman namanya juga. Sehingga ketika meninggal mati ya namanya pengalaman. Nah, sehingga ketika perang misalkan ketusuk panah, tembak panah, ternyata kok sembuh. Kena panah sakitnya sembuh. Harusnya kan, nah dia sakit misalkan, tapi malah ketembak malah sembuh. Ini kan tajrubah, pengalaman. Oh, pengalaman berarti tulis. Saya dulu sakitnya sesak napas, kena panah dari belakang.
Ya, tapi menancapnya enggak tembus. Ya, mungkin karena ada baju besi berlapis, ya mungkin tekanannya pun tidak dalam dan tidak tembus kulit, ya mungkin kena kulit tapi pas titik yang bisa menyembuhkan. Ini kan dicatat. Ini namanya pengalaman. Ya, ini pengalaman dicatat oleh mereka. Ya, para tabib, baik orang-orang yang di belahan India, Cina atau Eropa atau bumi Nusantara, itu pun dengan pengalaman. Oh, dulu saya sakit gigi pakai daun saga misalkan. Sakit gigi saya malah minum daun teh pahit asli udah dijemur, loh kok sembuh? Ya, sembuh sakit gigi minum itu. Tapi efeknya ke gas lambung misalkan, nah beda lagi. Ini kan dicatat pengalaman. Atau kias, mengkiaskan dengan yang lainnya. Ya, misalkan dia kiaskan seperti buah anggur, dia kiaskan dengan bentuk paru-paru, dia analogikan, oh bentuknya. Atau dia kiaskan dengan organ yang lainnya, organ jantung kah, organ inilah, organ itulah. Sehingga pengkiasan ini dia praktekkan, pengalaman, catat dan lain sebagainya, dikiaskan. Oh, misalkan buah apel mirip apa nih dari organ tubuh, dia kiaskan, dia samakan persis enggak dengan organ di situ. Ya, ini namanya kias di dalam pengobatan, dan ini memang butuh waktu, ya, dan butuh banyak pasien, ribuan jutaan pasien, dan dia harus ada data, harus ini, harus itu. Ada juga yang ilham. Allah berikan ilham seperti Nabiullah Sulaiman, Allah berikan ilham untuk masalah pengobatan. Au manamat, atau mimpi. Oh, setelah mimpi dia dapat mungkin, ya, dengan minyak anu booming misalnya, mimpi, tapi ditambah dengan wangsit. Nah, ini khurafat masuknya. Nah, atau yang lainnya, wa min man yaqul ukhidha katsir minal hayawanatil bahimah, diambil dari kebiasaan hewan. Misalkan kucing, idza akalat dawat as-sumum ta'midu as-siraj, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kama nusyahidu as-sananir. Kita banyak melihat hewan-hewan seperti kucing, kalau dia makan yang salah, makan yang racun, maka dia menyandar ke lentera. Mungkin lampu enggak, bukan lampu downlight kayak gini, LED atau apa dulu ya, apa namanya, lilin atau apa, ya, untuk apa? Mengeluarkan racunnya. Ya, fatalighu fi zait tatadawa bih, dia tempelkan dengan minyak itu untuk mengobati dirinya karena makan racun. Ini hewan saja. Ya, dan ini bisa terlihat. Wa kama ru'yatil hayyat idza kharajat min butunil ard, seperti hewan ular ketika keluar dari bumi, dari tanah, ya kadang matanya mungkin nggak bisa melek, ya,
tati ila warqa razayan, ya. Dia mungkin datang ke atau menempel pada daun tertentu, di sini disebutkan. Fatumirru uyunaha 'alaiha, ditempelkan matanya. Ini hewan saja punya insting, punya naluri kesembuhan seperti itu. Ya. Wa kama uhida min at-tayr alladhi yahtaqin bima'il bahr 'inda inhibas tab'ih. Wa amthal dzalik mimma dzukira fi mabadi tibb. Atau seperti burung, ya, dia masuk nyelupkan dirinya ke lautan untuk menyegarkan tubuhnya misalkan. Ini kan semua bisa melihat dari alam yang ada, selama tidak melanggar syariat-syariat yang ada, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini semua sudah Allah ajarkan, sebagaimana Nabiullah Adam Allah ajarkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabiullah Adam nama-nama seluruhnya. Nah, mudahnya saja misalkan anak kecil atau kita orang dewasa misalkan sudah lapar, dia akan mencari apa? Makanan. Ketika dia haus, dia akan mencari apa? Minuman, makanan, macam-macam. Ketika dia haus tapi dingin badannya, berarti dia butuh apa? Minum yang hangat apa yang dingin? Hangat. Ini naluri pengobatan pada diri manusia sudah ada, kecuali yang tidak sehat, kecuali yang keluar dari batas normal. Badannya haus dan dia kepanasan. Panas dalam artian memang butuh yang dingin, maka dia mencari air apa? Air yang dingin. Misalkan batuk, ada dahaknya, dia akan cari jahe. Secara naluri dia akan mencari herbal yang mengeluarkan dahaknya, kayak gitu, jahe, apa sauda, atau kulit jeruk yang dikeringkan kemudian direbus, itu akan mengeluarkan dahak dan lain sebagainya. Ini semua naluri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Hatta kepada hewan pun seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan insting naluri kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan obatnya. Pasti obat itu ada. Allah turunkan sendiri, enggak mungkin ada penyakit enggak ada obat. Enggak mungkin. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga bagi seorang tabib, dia harus mengimani ini. Lah kok dia fulan sakit kok meninggal, ya mungkin sudah ajalnya, atau mungkin kamu belum tahu obatnya. Karena pada prinsipnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, pasti ada penawarnya. Enggak akan jauh-jauh. Enggak mungkin. Ya mungkin bisa aja.
jauh. Tapi biasanya Allah mudahkan. Allah nggak pernah mempersulit hambanya. Sakitnya apa sih? Jantung misalkan. Jantungnya kenapa? Ya kan paling mudah untuk jantung misalkan ada bawang putih, ada kunyit. Ya. Ada apa lagi? Nah, kalau penyumbatan jantung biasanya dari pola makan yang santan-santan, yang lemak-lemak. Intinya dikeluarkan penyumbatan itu. Kan mudah sebenarnya. Gak mungkin dia harus ke gunung Himalaya ngambil garam, keburu mati orang. Allah Subhanahu wa taala enggak ngasih, tidak memberikan ujian yang dia tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala maha sayang terhadap hamba-hambanya. Akan tapi masalahnya alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Nggak mungkin dia sakit sakit A nggak ada di sekeliling dia, pasti ada. Karena Rasulullah SAW menyebutkan illa anzala lahu syifa. Allah turunkan baginya obatnya, penawarnya. Ya, apapun bentuk sakitnya. Tapi masalahnya paham gak dia? Masalahnya dia tahu gak? Masalahnya dia mengerti tidak? Ini kan butuh ilmu, butuh belajar, butuh bertanya. Ya. Nah, misalkan dia sakit apa? Hipertensi mata merah. Yang paling mudah apa? Berbekam. Ya. Nah, berbekam paling mudah. Ambil satu titik misalkan kahil, ya akhdain, katifain, terus umul mughith di atas kepala, ubun-ubun. Udah selesai. Badan dingin lagi, turun. Coba aja silahkan ditensi misalkan. Sebelum dan sesudah diterapi akan jauh bedanya. Nah, dan ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang nanti akan disebutkan, perbandingan antara pengobatan para tabib di masanya dengan pengobatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah minum ini, minum itu, terapi sudah sekian tahun enggak sembuh-sembuh. Ternyata hanya satu obatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ada obatnya apa? Disuruh bersedekah. Ya. Kenapa sedekah? Karena di antara terapi tibun nabawi itu bukan sekedar mengkiaskan dengan tumbuh-tumbuhan, kembali ke alam saja, bukan, tetapi kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menurunkan penyakit Allah. Ya. Dan keajaiban-keajaiban itu ada banyak. Yang ini tidak bisa ditandingi dengan para tabib-tabib yang lainnya. Tersohor sekalipun, oh ini sudah di pijit, di akupuntur, di herbal, di ini nggak sembuh-sembuh. Oh mungkin dia punya
sangkut paut dengan fulan ada hutang atau menzalimi fulan, ya dihalalkan, dimaafkan, dia banyak sedekah, sembuh sendiri, selesai. Nah, dan ini banyak sekali yang seperti ini, keajaiban seperti ini. Kembali kepada Allah, karena yang menurunkan penyakit adalah Allah, yang mencabutnya, yang menghilangkan penyakit juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita juga akhdul asbab, mengambil sebab. Dau mardakum bis sadaqat, kata Rasulullah SAW, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan banyak sedekah. Ini di antara Tibun Nabawi ketika apa? Dia susah. Sudah terapi ini susah, minum herbal ini susah, susah, mentok, udah bosan dan lain sebagainya, mentok. Ya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya banyak. Masalahnya apa? Masalahnya kesuburan misalnya. Dia puluhan tahun gak punya anak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yamdidkum bi amwalin wa banin. Nah, ini ditanyakan kepada salah seorang salaf, wahai imam, sungguhnya aku enggak punya anak, enggak punya keturunan. Maka dibacakan ayat tersebut. Apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu, maka katakan, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Rabb kalian. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Istighfar. Yursilis sama 'alaikum midrara, dengan istighfar akan diturunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah bantu kalian. Madda ya mudah, imdad, berikan bantuan. Bantuannya bukan 1 juta 2 juta, atau bukan UMR. Allah berikan bantuan yang tak terhingga. Wa yumdidkum bi amwal, amwal bentuknya jamak, bukan bimalin, bentuknya jamak. Amwal banyak, harta yang banyak. Ini kalau dia kelilit hutang atau dia susah dan lain sebagainya. Bi amwalin wa banin, dan Allah berikan kalian anak. Ini kan apa tadi? Resepnya apa tadi? Maka jahe atau maka apa? Bukan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu resepnya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, terlebih di sepertiga malam terakhir, di waktu sahur, ini diantara doa-doa mustajab, waktu dan tempat yang mustajab, sebelum subuh, sebelum azan, waktu-waktu sahur, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan apa yang dia minta. Nah, Inna Allah yanzilu ila sama'il ard fi thuluthil lail al-akhir. Qala man yad'uni fa astajiba lahu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang minta kepadaku?
maka aku akan kabulkan. Siapakah yang beristighfar minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Nah, kembali kepada Allah, walaupun dia sudah ke tabib ini, tabib ini, tabib ini, tabib ini, ke fulan kok susah. Nah, biayanya tambah banyak, besar dan lain sebagainya. Nah, karena yang memberikan anak, memberikan harta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tentunya dengan usaha. Nggak mungkin dia punya anak tanpa menikah. Wah, masih bujangan, masih perawan, pengen punya anak, ya nggak bisa. Ya kawin dulu, nikah dulu. Kan asbab. Ya. Nah, al-muhim jauh perbandingan antara tabib yang biasa. Ya mungkin walaupun dia punya pengalaman, kias, tajrubah, pengalaman dan lain sebagainya, ribuan pasien, tetapi kalau dibanding dengan Tibun Nabawi nggak akan bisa. Sekuat apapun, sehebat apapun dia, ketika mentok ya mentok. Karena apa? Kadang perasaan tabib ketika mentok ya sudah, putus asa. Jangan. Dia harus kembali kepada Allah. Mungkin dia punya banyak dosa, banyak penghalang sehingga pasiennya nggak sembuh. Bisa jadi. Akhirnya dia ditutup ilham yang Allah berikan. Harusnya nih herbalnya ini, obatnya ini, terapinya ini, solusinya ini. Karena dia sombong, wah merasa pintar, saya hebat, wah dia bisa apa? Nah itu perasaan-perasaan itu bisa menghalangi seorang dari ilham di dalam pengobatan, dan ini bahaya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah berikan ilham, nih herbalnya ini, obat, bisa aja. Kenapa nggak bisa? Karena ilmu yang berikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ilham yang dimaksud bukan wahyu, ya. Kan dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan wa inna minkum mulhamun, itu adalah fa innahu Umar. Ya, yang dimaksud yang diberikan ilham wahyu, menyerupai wahyu itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Tetapi tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Tapi ilham yang dimaksud di sini adalah bukan wahyu, ilham pengobatan mungkin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billah.